Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Raihan Bayu Islami. NIM saya 1908101194. Kelas PAIE semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dari metode diskusi dan metode tanya jawab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke penjelasannya, yaitu yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Dan tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, dan serta untuk membantu suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Dan selama ini banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya menggunakan metode diskusinya yaitu biasanya timbul dari asumsi. Pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antar peserta didik muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Yang kedua, diskusi biasanya menentukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas. Karena keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Sebenarnya hal ini tidak perlu dirisaukan oleh guru, sebab dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kejadian semacam itu bisa dihindari. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya jawab ini terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Dalam menggunakan metode tanya jawab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan, yang kedua teknik mengajukan pertanyaan, yang ketiga memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya jawab sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang benar. Yang keempat, memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode tanya jawab. Di antaranya prinsip keserasian, integrasi, kebebasan, dan individual. Prinsip-prinsip ini adalah dasar atau landasan yang bisa dipergunakan dalam metode tanya jawab. Di samping itu, metode tanya jawab juga bisa dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode ceramah, pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain. Mungkin sekian pemaparan materi dan penjelasan tentang metode diskusi dan metode tanya jawab dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.